penyakit kulit yang dia derita, yang mana penyakit kulit yang dia derita itu membuat member hingga dia di tengah-tengah masyarakat itu dikucilkan. Kena penyakit kulit sumpah Pak Kuku hingga mudah-mudahan naik jijik untuk dia dikucilkan dengan penyakitnya. Yang kedua, pemuda kedua diberikan oleh Allah dari lahir dia dalam keadaan buta. Yang kami hormati dan kami muliakan ibu masjid PKN Negeri dan juga seluruh masjid baik itu Bunda dan Bunda Belang dan juga kepada seluruh jamaah besar maupun jamaah DPS SMS pada seluruh kami. Sebelum kami menginformasikan pelaksanaan salat subuh pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami akan menginformasikan untuk kegiatan jihad mahafal subuh. Ahad esok mari sama-sama kita berkunjung ke Masjid At-Taqwa Kampung Mulia Palu. Untuk SMS Ahad esok mari sama-sama kita berkunjung ke Masjid At-Taqwa Kampung Mulia Palu. Insyaallah yang akan menjadi muadzin Ustaz Fatul Al-Farisi, insyaallah yang akan menjadi imam Ustaz Fatulis, insyaallah yang akan menjadi penceramah Ustaz Imanullah Karim MSI. Adapun untuk DPS yang akan datang, mari sama-sama kita berkunjung ke Masjid Agung Kabupaten Kota Lombok. Kami informasikan kembali juga kepada seluruh jamaah sekalian bahwasanya hari Ahad ini, hari Minggu, malam Senin akan ada dakwah Islamiyah memperingati Isra Mi'raj di lapangan Kota depan masjid. Insyaallah yang akan dihadiri oleh guru kita bersama. Tengku Muhammad Mansyah M. dari Bandung Madu. Kami berharap kepada seluruh jamaah agar dapat hadir di acara tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pelaksanaan salat subuh pada pagi hari ini yang diawali dengan muadzin Ustaz Ramzani Yusuf SH. Beliau merupakan guru di Balai Pengajian Al-Hidayatu Minam Kuala. Alhamdulillah, baru saja kita telah menyelesaikan salat subuh secara berjamaah yang diimami oleh Ustaz Muhammad Fauzan SH. Beliau merupakan Islam MS Muslim. Dan sebentar lagi, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin Haji Qadir. Beliau merupakan pimpinan saya kawan tetap Muslim. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dengan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتاب
كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hamba Allah di Masjid Al-Huda Kota, insyaallah semua dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Insyaallah semua kita yang hadir di subuh yang mulia ini telah kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama sambil mengingatkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi diri kita, melihat, mengenang berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat terbukanya pintu hati kita agar bisa hadir salat subuh berjamaah. Nikmat ini mungkin tidak banyak diberikan oleh Allah. Di antara banyaknya penduduk Kota Lusmawe, mungkin sosoknya sangat sedikit di masjid-masjid. Alhamdulillah di subuh yang mulia ini di Masjid Kota semua jamaah hadir. Semoga senantiasa seluruh jamaah yang hadir di subuh yang mulia ini diberikan keselamatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan kekasih Allah. Kita semua yang hadir di subuh yang mulia ini merupakan umat daripada Nabi pilihan. Sangat banyak kisah-kisah kita baca yang mana Rasulullah itu benar-benar setia dan cinta kepada kita. Maka kita pun di subuh yang mulia ini harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Isi waktu kita dengan berselawat kepada Rasulullah. Sangat banyak hadis-hadis sahih yang mengatakan bahwa fadilah kita berselawat kepada Rasulullah. Barangkali kita punya masalah dengan keluarga kita, barangkali kita punya masalah dengan usaha kita, barangkali kita punya masalah dengan lingkungan kita, maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. InsyaAllah semua permasalahan yang kita lalui akan diberikan kemudahan oleh Allah. Salawat dan salam kiranya tersampaikan kepada para alim ulama kita, ulama salaf, ulama kalam, bakat ingin ulama mutakhirin dan seluruh pada ulama-ulama yang muktabar. Ulama merupakan guru kita. Mari kepada jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, di akhir zaman ini rajin-rajinlah mengunjung kediaman ulama. Di mana ada pengajian, hadirilah. Tempat yang nabur demikian. Di akhirat nanti orang yang paling menyesal bukan orang yang sedikit sholat sunatnya. Di akhirat nanti orang yang paling menyesal bukan orang yang sedikit puasa sunatnya. Di akhirat nanti yang paling menderita menyesal bukan orang yang sedikit sedekah. Tapi orang yang paling menyesal nanti di akhirat adalah orang yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di dunia, maka mereka tidak akan pergi. Ulun yang paling menyesal, ulun yang nawate dunia, nawate aku hana jadi aku. Nyan yang paling menyesal orang. Amal perlu, tetapi ada tata cara beramal. Dan yang ibadah galak, tapi tata cara ibadah hati penuh. Maka selagi masih ada para guru kita, datanglah ke masjid. Alhamdulillah, di Lusmawe ada guru-guru kita, para ahli
di Islam wani yang baru masuk maka di tafsir ada Habib Husni Luqman. Kalau di Aceh masih ada Abu Mayafas, masih ada Abu Kunatru, masih ada Wali Kafar, masih ada Abi Zahrul, dan ulama-ulama itu. Ya betul ulama. Kata Rasulullah, berangkaso yang diakwa ulama di zaman sahabat lagi jabat lu. Rangkaso yang bersedekah kepada ulama lagi bersedekah waktu. Rangkaso yang bersedekah ke tempat semua kepada ulama alim, maka lagi dimodali berjuang di jalan Allah. Itu hadis. Maka selagi masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajilah. Ya itu dengan dikunjungi para alim ulama. Yang mulia membesar Masjid Al-Huda Utama, Baitul Huda Utama, masjid seluruh pengurus masjid, ketua BKM, keluarga masjid, spesial kepada seluruh guru-guru kami, para jamaah sholat subuh, bapak, ibu, insyaallah semua dimuliakan Allah di wajah-wajah asal surga. Amin. Jamaah yang Allah muliakan pada subuh yang mulia ini, sebagai pelajaran, mari kita kaji sebuah hadis Rasulullah SAW yang dikisahkan. Kali kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi jamaah mungkin yang sudah mendengarkan kisah ini, jadikan ini sebagai kajian ulang. Bagi jamaah yang belum mendengarkan, jadikan pelajaran ini sebagai patol referensi dalam hidup kita. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ada 3 pemuda. Ini momen gerakan pemuda subuh. Kisahkan ada 3 pemuda masa Bani Israel. Ketiga pemuda itu telah diuji oleh Allah semenjak dia lahir. Semenjak dia lahir, pemuda pertama diuji oleh Allah dengan penyakit kulit yang dia derita, yang mana penyakit kulit yang dia derita itu membuat hingga dia di tengah-tengah masyarakat itu dikucilkan. Kena penyakit kulit, sumpah, tubuh, hingga mudah-mudahan hidupnya tebit. Dia dikucilkan dengan penyakitnya. Yang kedua, pemuda kedua diberikan oleh Allah dari lahir dia dalam keadaan buta. Dari lahir mudahnya buta, hancur kalau hingga ruang gerak dia, ruang komunikasi dia terbatas. Waktu gereja supaya itu susah. Yang ketiga, anak muda yang ketiga diuji oleh Allah dalam keadaan kepalanya botak, tapi dalam kepalanya ada penyakit otaknya rapuh. Hingga dengan keadaan seperti itu dia minder, tak berani keluar. Banhenya hanya itu. Merasa dia sedang dicoba oleh Allah, tapi dia sabar. Dalam keadaan sakit dia tetap beribadah kepada Allah, dia sabar. Maka suatu ketika Allah mengutuskan malaikat. Allah mengutuskan malaikat kepada anak muda yang sakit kulit, yang kena campak, yang kena kurapnya atau sejenis sebagainya, emang hati lebih. Itu disahkan dalam hadis. Allah mengutuskan malaikat bertanya, wahai hamba Allah, jika ada satu keinginanmu, apa yang ingin engkau minta pada Allah? Anak muda itu menjawab, saya akan meminta pada Allah agar sakit saya ini sembuh. Dan saya meminta pada Allah diberikan harta agar saya bisa bersedekah dan membantu orang-orang yang berpenyakit seperti saya. Karena itu yang diutus oleh malaikat atas izin Allah. Anak muda itu disembuhkan oleh Allah.
Dan anak muda itu dimodali dengan seekor domba. Kemudian malaikatnya anak itu pun budayanya malaikat. Wahai hamba Allah, ini satu domba peliharalah. Baik, terima kasih. Akhirnya domba itu gimana, upjai kan domba. Orang yang punya anak muda yang dia dalam keadaan sakit, dia nggak sakit lagi, sudah sembuh. Dia udah jadi orang yang normal dalam tengah masyarakat. Haji pun kaya. Tapi dalam kayanya itu dia tidak sadar. Cobaan Allah itu bukan hanya ketika kita sehat, ketika kita sakit. Bahkan lebih sehat yang dicoba oleh Allah. Kalau oleh Allah beliau sakit, tak bersyukur. Apakah beliau sehat, tak bersyukur? Kalau oleh Allah beliau gasin, tak bersyukur. Apakah beliau kaya, tak bersyukur? Banyak orang menyadari ketika hidup susah, kita sedang diuji oleh Allah. Tetapi sedikit orang yang menyadari yang bahwa ketika hidup bergelimpangan harta, diberikan kesehatan itu pun kita sedang diuji oleh Allah. Yang mana ketika kita sakit dan ketika kita sehat, semua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang kedua pun demikian, yang dalam keadaan buta didatangi oleh malaikat dengan pertanyaan yang sama. Anak muda itu menjawab, andai Allah mengabulkan keinginan saya mau mata ini kembali seperti biasa. Saya belum pernah melihat. Dan saya mendapat harta yang banyak. Tujuannya apa? Agar saya bisa membantu orang-orang yang menderita buta seperti saya. Maka Allah memodali pemuda itu dengan dirham. Nah, dijuk bangkai hingga dia bisa bermuamalah, bukan dengan segala hal, hingga bila Allah kaya, bila Allah nak usaha. Kemudian pemuda yang ketiga juga sama, yang diberikan botak merapu oleh Allah, yang merapu dulu dikucilkan oleh masyarakat. Pemuda yang ketiga ini pun diberikan domba oleh Allah. Akhirnya ketiga-tiganya itu menjadi orang yang terhormat di kampungnya. Berokon andi pelukun lego dino kamlai disanjung. Berapa puluh si bulan. Dia sudah menjadi orang terhormat. Dia sudah menjadi orang yang kaya raya. Yang satu jadi pengusaha yang hebat, pengusaha sukses ketika itu. Yang anak agam yang kedua, dia memiliki domba yang banyak, satu lapangan penuh. Yang ketiga itu memiliki domba yang satu lapangan yang banyak, usaha domba yang luar biasa. Singkat cerita, ketiga-tiganya itu sudah menjadi orang yang hebat. Suatu ketika malaikat itu datang lagi menjumpai anak muda itu yang berkorban, bukan lagi dengan wujud yang sama. Malaikat menjumpai orang yang pernah buta itu datang dalam keadaan buta. Gejak malaikat dalam keadaan buta. Wahai hamba Allah, saya sangat butuh bantuan. Lu perlihat bantuan. Lu kabuta kapten pukul dia bantu lu untuk lu ubat buta lu. Jawab anak muda yang pernah buta itu, mohon maaf, saya tak bisa bantu. Pakon nyolong lihat perlu belanja usaha lu. Menyentuh bantu pengobatan mata namanya payah lagi, tak bisa. Kau nak bantu saya untuk ongkos saja. Handir sih. Lo lagi apa? Lo nak masalah bisnis lo bla 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 bla. Hingga hati lo bertanya. Bertanya oleh malaikatnya. Dia menjawab Allah, malaikat itu menyerupai manusia. Wahai hamba Allah, apakah dulu kamu pernah menjadi orang yang buta? Ukro pernah buta? Hana Lon banlahi longkon katubi. Sejak kapan sudah usahamu? Ini dari keturunan saya.
dari orang tua saya, nenek dari yahlung kana usahanya. Oh benar, ya. Tentang dalam kehidupan masyarakat yang model nilai hana satuna kana bersifat sopo, kana bersifat jongkak, kana angku, merasa drotoko, buyang tapegah hidingo lego, ada akal salah hidingo kadang-kadang. Yang membuat dulu dia ketika mau makalah agama harus tujuan berlebihan. Harus berat-berat hak tujuan bukan ada kon hancur dosa. Kita kadang dia orang kaya bukan apa ada kon punya. Tengoknya bukan apa ada kon kita punya betul. Yang hancur, hanya dilarang dalam agama. Maka ketika itu malaikat itu pulang. Kemudian malaikat kedua menjumpai pemuda yang kedua yang mana dia dalam keadaan penyakit kulitnya itu merebak yang luar biasa, yang kapunik, yang hancur pun kaya. Malaikat itu menyerupai dirinya seperti orang yang sakit, layaknya sakit dia dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai anak muda, aku butuh bantuan. Kulitku terpang-camping, menderita sebuah penyakit yang luar biasa. Apakah kau bisa membantuku? Tidak bisa. Hancur dibantu. Bahkan hancur dibantu. Karena saya pun sedang bertarung dengan usaha saya. Saya butuh modal yang banyak. Mohon maaf, saya tidak bisa menyedekahkan harta saya. Malaikat itu bertanya, wahai anak muda, apakah engkau pernah merasakan sakit seperti saya rasakan? Tidak pernah. Saya dari dulu dalam keadaan sehat dan alhamdulillah berkat usaha saya ini, usaha saya sudah hidup dan saya sudah jadi pengusaha. Kalau untuk membantu bapak saya tidak bisa. Dan akhirnya malaikat menjumpai anak muda yang ketiga, merumput anak muda yang jelek, anak muda yang botak. Ketika itu malaikat menjumpai penyakit yang pernah diderita oleh anak muda itu. Lehnya kote dijumpai anak muda yang jelek, dikele malaikat, wahai hamba Allah, apakah engkau pernah menderita penyakit seperti aku? Pernah, wahai hamba Allah. Dulu hidup saya dikucilkan dalam masyarakat. Dari ubud lo lebih penyakit oleh Allah, ulai lo merap bertuk, melano. Atas izin Allah, nato adalah tiga hamba Allah, Pak Lo. Ditanya Pak Lo, apakah yang ingin engkau minta jika ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah? Long jauh dulu. Lo wahai Allah perlenyo kakek lo boleh dan berlebih harta lo oleh Allah supaya lo bantu bulu yang sakit lagi lo. Lehedro muda tidro yang nate itu. Kata malaikat itu, wahai hamba Allah, apa yang bisa engkau berikan untukku untuk berobat? Wahai hamba Allah, seandainya engkau minta seluruh hartaku untuk mengobati sakitmu, ambillah. Mengapa? Karena semua harta hari ini adalah atas izin Allah. Allah yang dia perlu. Maka itu mana ya? Menyerlake cok dulu. Cok dulu. Mubina boleh cok. Yang belum boleh. Sakit hat penderitaan sakit. Lo kali rasa. Maka orangnya lo bersaksi di hadapan Allah. Menyodron boleh seluruh harta lo cok dulu. Yang belum boleh. Ketika itu hamba Allah itu menjawab, wahai anak muda, jagalah hartamu sebaik mungkin. Insya Allah dengan harta ini akan memudahkan urusanmu di akhirat. Tidak seperti kedua temannya. Dua orang bunuh anak itu. Semoga saja engkau mendapatkan ridha Allah. Baru diketahui bahwa turunnya adalah malaikat Allah. Dan Rasulullah sudah mengatakan dalam hadisnya, Inna likulli ummatin fitnah. Umat lo pasti akan dicoba dengan Allah.
Wa fitnatu ummati ma, dan umat lu masyarakat dicoba oleh Allah dengan harta. Gejuk harta yang banyak, gejuk harta yang lebih, gejuk jabatan, gejuk status sosial yang tinggi oleh Allah. Siapa yang selamat ketika itu? Orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang memang dikhair, yang hidupnya merupakan ujian. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Sungguh sangat banyak contoh-contoh orang kaya yang dicintai Allah seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Dan juga ada contoh-contoh orang kaya yang dimurkai oleh Allah seperti Qarun pada masa Nabi Musa. Qarun pun mendapatkan cerita hampir sama seperti hadis Rasulullah tadi. Tidak berhasil, tapi dia sombong dengan kekayaannya. Betapa banyak kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang memang mempunyai harta, harta, tapi cara berbicaranya tinggi. Tapi insya Allah hidup semuanya anak. Kalau rata-rata di hidup semuanya guru kaya, guru Allah. Buktinya le SMS, le TPS biasa ada yang bersedekah suguhi makanan, masjid-masjid le hidup semuanya. Kemudian dayah-dayah le yang le menunjukkan insyaallah guru kaya di hidup semuanya, guru kaya yang dijaga oleh Allah, yang diberikan kemuliaan hartanya di jalan yang diridhai oleh Allah. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika kita dititipkan harta oleh Allah, yakinlah harta itu adalah semua titipan, bukan karena cara kita usaha, tetapi karena Allah yang memudahkan. Ketika kita punya jabatan yang tinggi, gunakan jabatan itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, kita ini berada di penghujung bulan Rajab. Di bulan Rajab ini, mari kita coba dulu sama-sama memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairul mahdhah. Memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar. Hal-hal yang baik lakukanlah. Kullu ma'rufin sedekah. Ubina bukan mandung hidup sedekah oleh Allah. Bukan hanya apa? Sedekah tenaga. Katakan nak pembangunan masjid, kahana pek dakik lah celeng, improve tak utik sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Tapi masjid katakan nak jok sedekah. Tajak bakulah masjid, katakan cum alaihim salam. Katiram sedekah. Ubina pun yang mandung hidup sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermuka manis dengan sesama muslim sedekah. Maka dalam Islam ini cukup banyak ruang bisa kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja seluruh jamaah Jumat, seluruh jamaah subuh, salat subuh yang dimuliakan Allah pada subuh yang dimuliakan ini lebih berkat oleh Allah berkah dengan bulan suci Ramadan. Semoga saja di bulan Rajab ini kita dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beribadah, yang beribadah, dan kita minta pertolongan kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah untuk tidak melakukan maksiat-maksiat yang dibenci oleh Allah. Karena untuk bisa kita menjauhi maksiat itu butuh pertolongan Allah. Tak lawan syaitan, tak lawan syaitan, tak lawan diri. Maka baik kamu dan tak ibadah. Kau jangan lebih Jumat, kau jangan lebih fokus kita bertemu berkata nanti ya Allah menjaga ya Allah ku kami itu begitu. Bena lah mati itu beda tak amal fokus saja. Yang ini. Jadi bena nya bingung kata syaitan ketika tanya itu daya baik saja mesti nya orang mesti lah elok budaya. Ibu daya, ibu merata, roh lebih hayu lebih tinggi. Nah cara cukup konsisten setan yang baik goda dia. Betul dilakukan hanya ibu dah tua. Cara lain diutus nggak nih jakah yang berupa ibu jamaah, ceramah orang. Pokoknya ilik ceramah, kata latih lebih bere ceramah orang.
Pokoknya nah saja, jangan kita ngomong di dalam yang belum masa, benar saja. Maka kita berlindung pada Allah supaya Allah dijaga dan dijaga hati dan buat setiap ibadah yang kita buat dan benar-benar ikhlas baik dengan ria, betul oleh Allah buat ibadahnya yang tulung dan bila Allah ketika tawabah Allah dan ketika akhir hidup dan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih kepada seluruh jemaah subuh yang Allah muliakan. Adapun yang kami sampaikan ini, apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu karena kebaikan dan kelemahan kami sebagai hamba Allah. Jikapun yang kami sampaikan pada subuh yang mulia ini benar ilmu yang bermanfaat, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum